冇錯，大結局梗係唔少得 BBQ 啦。冇以嗱就冇呢個婚禮，我好想佢出席，不過自從去咗英國之後就冇晒消息，電話、email、Facebook 完全唔覆，想俾人請帖佢都冇辦法。最後我喺一個佢上嘅方案度留低咗我同佢嘅故事，希望佢見到之後會接受我邀請。開頭得幾十字，寫下寫下變咗10幾萬字，由佢講到阿爸、阿潤、憂鬱、安怡，到最後原來講到我自己。同放假一樣，唔好望翻轉頭啊！唔講嚟㗎。我叫呢個古仔做男人唔虛，係想話俾一班同我一樣冇錢嘅班我聽，窮唔係計你個袋入邊有幾多，係計你個心入邊有幾多。Hello. Kadang kita punya rencana yang banyak dalam hidup, tapi kita hanya bisa ngerencanain. Kita nggak bisa memulai. Kita nggak bisa sembarang memutuskan sesuatu tanpa kita pertimbangkan dengan matang-matang, termasuk dalam hal memilih seorang kekasih. Efek dari salah pilih akan berakhir di kemudian hari. Tetapi di saat kita tidak memilih pun itu juga punya risiko. Jadi kadang-kadang kalau kita berharap sesuatu dan itu tidak terjadi, hendaklah kita nggak boleh nyalahin siapapun. Dan kalaupun itu semua yang kita harapkan terjadi, ya kita cuman bisa bilang bahwa ini semua karena Tuhan. Termasuk kegagalan dalam sebuah hubungan percintaan. Kadang kita mencintai seseorang, tapi kalau orang itu tidak mencintai kita, kita juga nggak bisa memaksakan itu harus terjadi seperti yang kita mau. Karena banyak pertimbangan dalam sebuah hubungan itu. Curhat sih enggak kali ya. Ini Anda curhat lah kurang lebih, tapi beberapa hal yang terjadi bisa dibilang menjadikan Mongol makin banyak berpikir, makin banyak mencerna dan makin banyak belajar bahwa sebuah proses itu terjadi sebenarnya niat utamanya hanya ingin mendewasakan. Itu doang. Kalau itu untuk menguji keberanian kita, kayaknya semua orang pasti berani. Ngadepin apapun pasti berani. Ujian itu lebih ke apa ya? Ujian itu semacam sebagai sebuah tanda bahwa kita bisa melewati itu dan tingkat kedewasaan kita akan menjadi lebih sempurna. Benar enggak? Buat para senior-senior yang pernah berhasil dalam percintaan, yang sedang mengalami kebahagiaan dalam percintaan, apakah sebuah cinta itu sesuatu yang memang harus dipertahankan dan diperjuangkan, atau ya semacam ya udahlah give up begitu. Bagaimana ini ada Torampe Brother Stanley dari Cikarang Terakota.
Ada aman-aman juga, Mes Terakota, ada Kevin. Bagaimana dek? Ada sehat-sehat Jo? Gitu. Karena Mongol juga kalau tulis status di Facebook, status galau selalu dibilang lagi galau. Sebenarnya kan kadang status itu karena cuman pengen nulis. Begitu kita mencintai orang, ya otomatis kalau rupa Mongol kalau sayang sama orang ya sayang sekali. Kita akan berjuang. Ya toh, orang yang layak kita perjuangkan ya adalah orang yang terbaik buat orang, buat orang hidup. Seseorang yang menemani orang hidup adalah seseorang yang sebenarnya fokus hidupnya adalah ya cuman bikin happy. Iya ndak. Kalau orang punya pasangan, kalau pasangan cuma jadi bikin stres, kayaknya bukan pasangan hidup itu, atau bukan terampil pasangan untuk bahagia. Karena sejujurnya kebahagiaan itu kan direngkuh bersama, bukan masing-masing. Dan cinta itu juga kadang-kadang harus ada feedbacknya. Sama kita sayang pada dia juga harus sayang pada orang. Bukan cuman kita sayang dia nyanda gitu. Bener gak sih? Coba menurut teman-teman. Apakah cinta itu hanya sebelah atau dua belah? Begitu. Karena banyak kasus terjadi, kita cinta, orang itu belum tentu cinta. Gitu. Kalaupun orang cinta 100%, dia cuma cinta ke orang 10%. Ya itu juga sejujurnya bukan cinta. Tapi itu sebuah keterpaksaan untuk mencinta. Kalau soal galau sih kayaknya enggak. Buktinya kita ada bahagia-bahagia ke siang ini. Jadi sejujurnya dari pengalaman kita gagal berumah tangga dengan anak satu dan anak ada apa kita, terus kegagalan kembali merengkuh rumah tangga dengan calon istri pulang karena keluarga tidak menyetujui karena kami beda keyakinan, terus mencoba kembali memutar haluan untuk mencintai seseorang dengan tulus tapi dibalas dengan ketidaktulusan. Itu juga akan membentuk karakter bahwa banyak orang akhirnya terpikir rupa tidak percaya dengan adanya cinta. Sama juga akhirnya orang tidak percaya dengan Tuhan itu karena mengalami sesuatu. Nggak pernah orang lahir dia langsung nggak percaya Tuhan. Orang yang nggak percaya Tuhan adalah orang yang pernah mengalami sebuah masalah dan dia tahu Tuhan itu nggak ada di situ. Itu padahal kan sejujurnya dia hidup aja itu juga karena Tuhan. Sama juga dengan orang yang apatis, yang galau, karena dia itu ngerasain. Dia itu rasa itu galau itu, dia rasa itu sakit, dia rasain itu kegagalan fokus dalam DP hidup. Tuh. Jadi buat teman-teman jangan pernah menganggap orang galau itu adalah seseorang yang terlalu melo. Sejujurnya nggak ada laki-laki yang boleh dibilang yang benar-benar tough ngadapin hidup. Banyak laki-laki yang lebih cenderung lebih munafik. Padahal dia adalah laki-laki yang boleh dibilang mungkin laki-laki yang melankolis sejujurnya. Tapi karena dia memaksakan diri bahwa dia adalah seorang laki-laki yang kuat, ya dia tutupi melankolis itunya. Dia tutupi kemelankolisan itu dengan nge-gym biar kelihatan I'm so very good body, kita badan bagus. Atau ada lagi orang-orang yang akhirnya jadi workaholic, kerja terus. Karena ya sejujurnya itu bukan sebuah kesalahan, tetapi itu lebih ke dia nge-backup diri. Gitu. Jadi buat teman-teman yang Ngana merasakan bagaimana kegalauan itu, sejujurnya bukan nikmati kegalauan itu, tetapi
Ya, di saat ngana galau itu, di saat kita galau, di saat galau itu, apa yang bisa lo lakuin? Sejujurnya gue juga sering galau, gue juga sering, karena gue mencintai seseorang yang gue cinta 100%, tetapi dia hanya memberi ke gue 10%-nya, karena dia mungkin punya orang lain, dan memang pasti dia punya orang lain gitu, karena dia punya pacar lain. Itu juga sejujurnya salah satu pencetus untuk kita akhirnya berantem, ribut, dan sebagainya. Ya toh? Jadi buat teman-teman, kalau ada tamang yang galau, ada saudara yang stres karena cinta, harusnya jangan dijadikan sebagai bahan candaan, tetapi something kayak dihibur, mungkin kayak diberi semangat bahwa hidup ini adalah sesuatu yang harusnya bisa dihargai. Jangan malah dijatuhin. Jadi akhirnya dia dropping. Kalau dia drop, kaki sobat cerita di pohon. Kalau dia sobat cerita di pohon, konte pohon nyahu, gila no berarti dia. Jadi karena kita kalau boleh jujur buat teman-teman, kalau punya saudara, punya teman, punya sahabat dekat, dan dia galau dan kita salah memberi solusi, di jalannya miring. Mengambil keputusan kadang-kadang tanpa berpikir dengan pikiran yang jernih. Setelah udah terjadi, akhirnya dia nyesal di belakang, dan di saat dia menyesal, akhirnya membuat dia jadi keras kepala, bisa membuat dia jadi jadi rupa orang Manado bilang BBY, bingo-bingo yekes, alias bingo-bingo yaki. Jadi harusnya diberi semangat. Dan sebenarnya di grup di Facebook juga banyak orang yang terlihat DP galau-galaunya seperti apa. Tetapi sebisa mungkin di saat kita galau, ya jangan keluar sumpah serapah, jangan keluar kutuk, jangan keluarin hal-hal yang tidak bagus for terampil diri. Begitu. Tuhan itu sepanggil kita Om Bapa di sorga. Udah kita udah masih muda, Kang. Coba mau gimana lagi? Menurut teman-teman benar nggak? Terus sejujurnya yang paling penting adalah itulah yang mungkin dari sisi nasihat orang tua sama adalah kita tuh harus saling mengingatkan, saling menguatkan. Jadi Baloga Jakarta lagi. Ya, Mongol pribadi sangat bersyukur dengan banyaknya teman-teman, banyaknya sahabat-sahabat, banyaknya saudara-saudara yang memberi backup untuk Mongol tetap survive menghadapi apapun. Kegagalan dalam hidup Mongol itu memacu Mongol untuk bisa lebih kuat, lebih tough. Contohnya, tahun 2000-an itu Kak Mongol ke Jakarta untuk sekolah pendeta dan gagal. Kalau Mongol nggak kuat, Mongol so gila di Jakarta. Nggak punya saudara, nggak punya duit, nggak punya apa-apa, meminta tolong kemana. Tapi disitulah Mongol tetap yakin bahwa penyertaan Tuhan tuh nggak pernah gagal. Jadi ada orang bilang, wah Mongol bikin malu dok di Jakarta jual koran, bikin malu dok ini ngana pulang Manado, nggak mungkin begini. Sejujurnya kalau Mongol berpikir lagi pulang ke Manado, Mongol nggak akan jadi apa-apa. Paling jadi satpam di Mantos, atau paling bati bolangsa di pelabuhan. Ya toh. Tetapi di saat Mongol di Jakarta itulah Mongol jadi tahu apa tuh arti sebuah perjuangan. Betul. Karena kenapa kalau Mongol bisa tahu itu arti sebuah perjuangan? Karena untuk mau makan di Jakarta butuh berjuang. Untuk mau tidur di Jakarta butuh berjuang. Untuk mau minum butuh berjuang. Bahkan di Jakarta untuk buang air besar, berak, dan kincing aja bayar. Otomatis Mongol harus berusaha, harus kuat, harus benar-benar harus benar-benar berusaha. Karena harus kerja untuk cari doi, harus kerja untuk makan, harus kerja untuk mau beli baju gitu. Jadi sejujurnya
Itu adalah salah satu bukti bahwa hidup ini butuh berjuang. Tetapi di saat perjuangan itu membuahkan hasil, itu karena Tuhan yang sayang, bukan karena kita. Jadi jangan pernah ada yang, wah ini semua karena gue. Nggak ada. Semua karena Tuhan. Jadi buat teman-teman, jangan pernah merasa bahwa kehebatan kita, kemampuan kita, kedewasaan kita dan sebagainya karena kita. Tetapi semua harus ingat, semua karena Tuhan. Di saat Kak Mongol gagal jadi pendeta, terus teman-teman sesama Kak Mongol orang Manado di Jakarta cuman bikin statement yang akhirnya seperti menyudutkan bahwa Kak Mongol gak akan mungkin berhasil. Akhirnya keluarlah rupa soja bakutuk. Aduh Mongol, ini akan pernah jadi apa-apa ngana. Aduh Mongol, ngana bisa ya. Aduh Mongol ini begini. Ya, Mongol cuman ya udahlah. Kalau Mongol mau marah, ya emang Mongol juga nggak merasa diri juga Mongol nggak ganteng seperti mereka. Terus pesek lagi, iya tuh. Tetapi Mongol tidak pernah mundur dari apapun itu. Kak Mongol tinggal di daerah Sentiong, yang notabene adalah daerah yang paling yang paling hitam di daerah Jakarta Pusat. Di situ semua ada, rumah-rumah juga bedeng. Tetapi Kak Mongol gak terlibat narkoba. Paling mau cari doi lebe, iko demo no. Dapat 50.000. Permakan dan siang. Cari kerja waktu itu susah. Jadi mau gimana lagi? Iya tuh. Terus mau marah. Marah pas apa? Tuhan kok yang izinkan itu terjadi. Pasti Tuhan udah punya solusi buat rampe hidup. Kenapa toh kita orang-orang yang kadang-kadang di saat bermasalah, di saat muncul masalah, kita lupa bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluar yang Tuhan kasih. Kenapa kita nggak lihat jalan keluar itu? Karena kita fokus di masalah. Itu. Jadi kita pikir, aduh Tuhan bagaimana? Padahal sebenarnya Tuhan sudah kasih itu jalan keluar. Dan itu Kak Mongol, dan itu Mongol juga ngerasain bagaimana perjuangan, bagaimana hidup di pinggir jalan, tidur di halte, bagaimana hidup dalam kondisi serba tertekan. Karena kalau dalam sebuah, maksudnya rupa naik kereta atau naik Transjakarta terus ada orang hilang HP, pasti tuduhan yang paling pertama adalah ke Mongol karena memang muka mengakuisisi karena kurang gagah. Jadi Kak Mongol menyadari bahwa itu akan jadi polemik, tetapi puji Tuhan sampai hari ini Kak Mongol bertahan karena Kak Mongol tahu Tuhan mampukan Kak Mongol untuk melewati itu. Jadi kita nak mau peduli orang mau bilang apa, orang mau ngomongin apa tentang Kak Mongol, mau bilang wah Mongol itu pasti jadi artis karena dukun. Kak Mongol cuma mau bilang satu hal, Kak Mongol bisa terjun di dunia entertain semua karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan sayang ke Kak Mongol, karena Tuhan tahu Kak Mongol mampu melewati itu. Dan itu membuat Kak Mongol sampai hari ini puji Tuhan gak pernah berhadapan dengan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Tapi masa lalu Kak Mongol gak pernah sebening masa lalu yang lain. Yang lain kan sejujurnya masa lalunya juga kelam, tapi sok-sok bening padahal lamu semua. Sama juga Kak Mongol masa lalunya kelam. Hidup di pinggir jalan, Kak Mongol jualan koran, kerja di rumah makan Padang, kerja di pecel lele, jadi asisten pribadi artis, masuk penjara cuman karena masalah QQ. Tetapi satu hal yang pasti adalah di saat Kak Mongol masuk penjara itu adalah momen Kak Mongol mengintrospeksi diri. Ada yang salah. Dan puji Tuhan memang pembelaan Tuhan itu nyata. Kak Mongol masuk penjara cuman sekitar 28 hari bebas Kak Mongol. Ya toh. Jadi
Kalau memang benar Kak Mongol dinyatakan sebagai pihak bersalah, ya otomatis penjara. Tapi Kak Mongol, orang bilang, wah Mongol bayar deng doi biar bebas bagaimana. Ya Kak Mongol mau bayar apa? Mau jual ginjal. Jadi ya Kak Mongol, puji Tuhan masih berkarya sampai hari ini. Polemik tetap ada, gosip tetap ada, tetapi Kak Mongol tetap berdiri karena Kak Mongol tahu Tuhan mampukan Kak Mongol berdiri. Kak Mongol sedang jatuh cinta, tetapi mencintai seseorang yang tidak mencintai kita dengan utuh. Kak Mongol mau menyesali, itu so terjadi. Kak Mongol mau galau, itu juga nyari di faedah. Jadi yang sekarang Kak Mongol lebih pikirkan adalah bagaimana caranya Kak Mongol berkarya untuk masa depan Kak Mongol dan Kak Mongol pe anak dan Kak Mongol pe orang-orang terdekat. Cinta itu tidak terlalu harus membuat orang stres sejujurnya. Stres boleh, tapi jangan jadi gila. Oh gitu tuh. Sama dengan Kak Mongol pe tagline tuh, stres mar dikit. Ya banyak dan karena susah dikit baginya so gila apalagi dia banyak. Terjadi lupa orang-orang yang di sebelah sana yang dia bilang Tuhan berkata kepada saya. Banyak Kak Mongol di Jakarta orang-orang datang bilang Tuhan yang suruh. Tuhan berbicara, padahal harusnya kan Tuhan ngomong ke kita dulu. Ngapain ke orang itu? Orang saudara juga Anda. Banyak gitu. Di Jakarta banyak banget orang-orang yang tahu dari mana. Dibilang katanya saya semalam bermimpi diingatkan Tuhan untuk menyampaikan ke Bapak bahwa begini-begini. Loh, tidak boleh begitu. Hukum Alkitab yang benarnya adalah Tuhan dulu ngomong ke kita, ke diri kita sendiri, mengingatkan ke kita, baru ke orang lain. Bukan seorang lain lebih dulu Tuhan kasih tahu. Kenapa? Tuh orang itu siapa so? Harus ke kita dulu. Jadi kamu kalau ada Tuhan kemarin ngomong ke saya begini, aduh enggak. Itu pasti ibu minta amplop. Karena Tuhan harus ke kita dulu, kan kita anaknya. Kenapa kita harus stres? Ada senior, ada tapi kakak yang tersayang terbaik di Surabaya, Bapak Yani Padama. Apa kabar Bapak, sehat? Ini juga ada Panglima Besar Manguni Indonesia, Bro Arthur. Ini siapa ini? Kevin Adam. Kasihan tanya pakai kacamata jadinya dapat baca. Maklum kasihan toh silinder jadi karena kita pe matanya minus. Ya minus kan kita pe otak. Nah kita pe mata kok silinder plus jadi tidak dapat baca. Jadi saksi hidup kita pe kehidupan, kita pe proses hidup sampai hari ini tuh salah satunya tapi kakak ini no. DP nama Kak Yani. Kita dari Manado ke Jakarta, dan di Jakarta kita harus berjuang jatuh bangun. Tidak ada satu orang Manado yang mau batamanding kita. Tidak ada satu orang Manado yang mau jadi kita petamang. Karena orang tahu kita kasih yang hidup di pinggir jalan. Tapi kita punya kakak di nama Kak Yani yang tetap membackup. Dia kalau ada acara seminar HIV AIDS, dia pulang bawa makanan 2 dos, diantar pak kita satu for dia. Jadi terus martu orang-orang Manado yang lain ya cuma kasihan jasa sere bikin malu dok Mongol ngana begini. Yang kita sutale besa dikit tuh kan betul dia kayak sobale di gereja setan. Giliran orang tidak baik-baik dituduh macam-macam. Di giliran orangnya itu dibilang macam-macam. Nongkrong di 1001 yang mana? Yang di kota atau yang sebelah stadium? Kan 1001 ada 2. Yang di Hayam Wuruk atau yang di kota. Nah lu nongkrong yang 1001 mana? Yang di kota atau yang di Hayam Wuruk? Kayak gue mau ingat orang segitu banyak bro. Terus sekarang gue ada di Manado. Udah dari hari apa ya? Dari hari Selasa apa dari hari ini hari apa ya? Minggu ya. Dari hari Jumat kayaknya kesini. Jadi sampai sekarang besok pulang sore. Diproses Tuhan dengan luar biasa menghasilkan seorang Mongol yang seperti sekarang
itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Serius. Gue sampai sekarang bisa bermain sepersekian puluh film, dari pemeran utama sampai hanya cuman cameo. Jadi kita tetap percaya bahwa banyak hal dalam torampe hidup Tuhan itu selalu yang paling duluan di depan. Dia yang menyiapkan jalan for torang mau lewat. Jadi malaikat Tuhan tuh selalu menyertai kemanapun orang berjalan, karena itu janji Tuhan. Jadi tidak ada satu manusia yang boleh merasa bangga bahwa itu dia berhasil karena dia. 2011 kita masuk dunia stand up. Kita juga tidak pernah berpikir bisa jadi stand up komedian. Kita masih ingat materi pertama kita stand up tentang orang Amurang, DP nama Stin, karena tapi tamang sekolah. Konsalama nyanyi kita bawain ternyata lucu sekali. Dorang tawa, mereka ketawa semua. Waktu itu ada Ernest, ada Lukman Baihaki, ada Asep Suwaji, ada Adria, ada banyak banget. Terus ternyata mereka tertawa. Nah dari situ lo Mongol berpikir, wah ini lucu juga. Gue pelajari dengan cara otodidak. Gue belajar stand up di komunitas-komunitas, dari Komedi Cafe Kemang ke Bober Cafe di Bandung di Jalan Riau, terus ke Bogor juga di Cafe O kalau nggak salah, lupa depan hotel apa lupa. Di situ Mongol belajar nggak langsung masuk TV, belajar baru episode September 2011 ada acara di Metro pertama namanya Stand Up Show. Mongol bergabung di situ, diajak, dan itu atas rekomendasi Brother Panji, dan puji Tuhan sampai sekarang bertahan jadi stand up. Tampil pertama ke Beijing, keluar negeri paling pertama ke Beijing, terus abis dari Beijing ke Thailand, perform di luar negeri itu, terus di Singapura, di Malaysia, di Malai, dan di beberapa tempat yang lain. Itu memang benar-benar semua Tuhan yang atur. Gak pernah saya berpikir lebih. Saya adalah mungkin stand up komedian pertama yang main film. Ingat, stand up komedian itu kan Panji udah artis sebelum jadi stand up. Radit udah ngetop sebelum jadi stand up. Tetapi kalau stand up yang seangkatan saya, seangkatan Mongol, ada Panji, ada Ernest, ada Arikri, Ernest, Lukman, Asep, Soleh, Aco, dan sebagainya, bahkan Semi, not Slim Boy. Semi main di film Republik Twitter jadi cameo. Tapi puji Tuhan Kak Mongol saya main film pertama itu jadi pemeran utama 3 di film Rusala. Sutradaranya Viva Westi, pemeran utamanya ada Rio Dewanto, ada Titi Syuman waktu itu yang sekarang jadi Titi Rajo Bintang, dan saya jadi Roni Emanuel jadi Sahat Tanjung. Jadi kita ceritanya di sinetron, di film itu kita bertiga sahabatan, dan film itu menceritakan tentang adat istiadat orang Batak tentang Parna, larangan menikah beberapa marga yang mereka sejujurnya bersaudara, seperti Anggiat Simbolon nggak boleh menikah dengan Saragi. Marga Simbolon nggak boleh menikah dengan marga Saragi karena mereka itu masih bersaudara. Nah itu main film itu, dan di situ Mongol pertama kali bawa motor. Jadi itu adalah caranya Tuhan dari 3 orang yang ikut waktu itu casting. Ada 3 sejujurnya, ada 3 orang ini adalah mereka ngetop banget. Gue tahu banget siapa. Ada pemain film yang memang udah malang melintang di main film. Terus keempat Mongol disuruh datang sama Bunda waktu itu, dan Mongol cuman suruh teriak bah, dan ternyata Mongol yang dapat filmnya. Saya lagi di bandara waktu itu mau stand up night di Pekanbaru, ditelepon Mongol, alhamdulillah Mas Mongol memerankan jadi Sahat Tanjung, jadi tolong nanti besok dateng, kita mau fitting baju, mau apa lagi kita, tanda tangan kontrak. Dan itulah awal muasal Mongol main film, terus main lagi di
apa namanya itu Finding Sri Mulat, terus Viva JKT48, terus sampai ke komik 8. Setelah komik 8 ada Warisan Olga. Komik 8 ada season 1, season 2, Warisan Olga. Terus yang terakhir film daerah tapi tayang nasional, judulnya Tommy and Jerry. Dan yang terakhir adalah Suster Ngesot, The Secret Suster Ngesot. The Secret Suster Ngesot produksi by Raffi Ahmad Production. Nah itu kalau nggak karena Tuhan nggak mungkin Mongol bisa sampai, ya tuh. Tetapi kalau Tuhan yang buat, nggak ada satu manusia yang bisa membatalkan. Gitu coy. Jadi buat teman-teman semua yang ada di akun Facebooknya Mongol, jangan pernah ragu sama Tuhan. Jangan pernah terbesit dalam pikiran kita bahwa Tuhan itu nggak nyata. Ingat, seluruh aspek dalam hidup kita itu Tuhan penentunya. Nah, di saat kita meragukan Tuhan, berarti kita meragukan diri kita sendiri. So, be survive, be settle, and be nice. Jadi, nggak usah ribet, ya tuh. Nah, sekarang Mongol ada di Manado, ada kerjaan Sabiki. Ya kalau dengan Tuhan berkenan, Mongol juga akan mencoba bikin film sendiri. Tapi bukan tentang Mongol, tapi tentang film komedi juga tentang Manado. Dan apa ya? Dan Mongol ya pengen nyoba. Sekali-sekali nggak cuma jadi pemain tapi jadi produser. Cuman memang tahapannya harus lama karena ada bargaining, ada macam-macam lah, ada intrik dan sebagainya. Tetapi ya percaya kalau memang itu udah Tuhan kasih buat kita, nggak mungkin akan jadi orang lain. Itu akan tetap jadi milik kita. Cuman Tuhan melihat kesanggupan kita. Tuhan bisa memberi kita mobil Ferrari sejujurnya. Kita mau minta mobil apa? Kita mau minta mobil Aston Martin. Kita mau minta mobil Alphard terbaru. Tuhan bisa kasih. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Anda siap dengan mobil itu? Gitu. Karena kalau ngana beli dapat Alphard kok ngana isi bensin, dapat lihat bodok dong ngana. Gitu. Masa mobilnya emberan, bensinnya 7.000-an, otomatis setiap harus pakai Pertamax. Dan belum lagi biaya pajaknya, gitu. Sedangkan perpuluhan buat Tuhan aja ribet, apalagi bayar pajak. Iya tuh. Jadi, nah apalagi sekarang kan hari ini luar biasa, Jakarta, Indonesia khususnya sedang nama rekor Guinness Book tari poco-poco terbanyak dengan 65 apa 67.000 peserta. Itu tari poco-poco semua tertahu itu dari Sulawesi Utara, dari Manado. Tetapi lucunya di Manado sekarang lagi gandrung tari tobelo. Bayangkan tari poco-poco tembus dunia dari Sulawesi Utara, di Sulawesi Utara lagi gandrung tobelo. Itu kan apa ya? Itu sih sasa aja, boleh-boleh aja, nggak ada masalah karena seni nggak bisa dibatasi, gitu. Cuman di saat yang bersamaan di Jakarta sedang itu tari poco-poco, di Palembang juga tari poco-poco, dan di beberapa kota yang lain sedang berpoco-poco. Nah di Manado dan kasihan ini hari ada poco-poconya ndak soalnya Mongol juga ndak perhatiin. Jadi Forkayani yang ada di Surabaya, Kak, tetap jadi Surabaya. Kalau Tuhan izinkan di sana pasti Tuhan kasih sukacita. Yang lain-lain serahkan kepada Tuhan. Nggak usah terlalu banyak berpikir. Goyang bungkah. Goyang bungke, kayak apa nggak mau babungke apa, bungke batata. Oh Tuhan nih. Suanu susahnya. Goyang bungke. Bilang bungke itu daruga. Jadi sampai hari ini terima kasih buat dukungan dari teman-teman, dari doa dari teman-teman, dari sahabat-sahabat, jadi saudara-saudara Mongol. Dan jangan cepat menghakimi kalau Mongol sombong, karena kalau di saat ketemu di jalan kita mau foto terus Mongol nggak mau, bukan karena Mongol sombong, mungkin
Mongol solala kasih yang demba foto. Karena kalau 20 orang kan orang masih mampu senyum. Iya terima kasih. No kalau 40 nyakiranya keram nih gigi. Ini longi langsung so warasa miring. Gitu. Jadi tapi tenang Jo. Di ulang tahun Mongol nanti tanggal 27 September. Mongol akan perform stand up di Sulut. Di beberapa kota untuk menghibur teman-teman dengan tiket cuma 10.000. Kita jual tiket 100.000. 10.000 Jo. 10.000 cuma buat apa? Buat ongkos transportasi timnya Mongol. Jadi tunggu Jo. So tinggal 1 bulan lagi. Nanti juga akan ada lomba stand up di Manado di bulan Oktober. Jadi yuk orang sama-sama mencapai apa yang menjadi kemauan, tetap percaya Tuhan pasti bantu. Dan buat teman-teman yang belum tidur, boleh tidur Jo. Dan jangan lupa mengucap syukur buat hari ini. Karena Tuhan so kasih orang banyak hal, jadi jangan lupa mengucap syukur. Terima kasih for semua, Kak Yani yang ada di Surabaya, Kak. Sembuh Jo cepat, percaya Tuhan pasti menyembuhkan 4 orang. Dan yang kedua, usah galau. Kak, karena kalau galau dapat sayang, so lebih tua dari kita. Aduh Jadi for teman-teman yang lain, thank you dan thank you sekali udah menopang, udah mendukung Mongol, udah membuat Mongol tertawa. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Oke? Thank you, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati ya. Tuhan memberkati. God bless you all. Kok iya kote. Ke Mongol ndak galau. Cuman kita memang sayang pas seseorang. Tapi ya Kak Mongol ndak bisa memaksakan untuk dia sayang 100% ke Kak Mongol. Tetapi apa yang Kak Mongol boleh pertahankan akan Mongol pertahankan. Tapi kalau memang ndak bisa ya Kak Mongol akan vaya con Dios. Oke? Dadah semua. Thank you. God bless you all. Bye bye. Makasih.